Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan dari sampel paper NUS tahun 2018 dan kita udah sampai ke nomor 24. Untuk pembahasan dari nomor 1 sampai 23, kalian bisa klik link yang sudah Koko taruh di description dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko supaya kalian bisa dapat notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal nomor 24. Soal nomor 24 ini tentang materi vektor dan ada 5 pertanyaan yang kita harus jawab. Soal ini kasih kita info dua buah bidang memiliki persamaan sebagai berikut. 3x plus 2y plus z equals to 4 and 2x plus 3y plus z equals to 5. Kita dapat dua persamaan bidang. Karakteristik dari suatu persamaan bidang itu adalah normal vektornya. Normal itu adalah garis atau vektor yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Jadi yang pertama kali Koko akan cari tahu itu adalah normal dari persamaan bidang pertama dan normal dari persamaan bidang kedua. Dan kalau kalian ingat materi ini, normal bisa dilihat dari koefisien X, Y, Z-nya. Dengan kata lain, normal dari bidang pertama, kalau kita kasih nama N1, N1 itu adalah 3, 2, sama 1. Koko tulis dalam vektor kolom ya. Dan normal dari bidang kedua itu adalah 2, 3, 1. Kita kasih nama N2. N2 itu adalah 2, 3, 1. Nah, pertanyaan yang pertama dia bilang, carilah shortest distance from point A to the plane pi 1. Kita ingin mencari jarak terdekat. Jarak terdekat itu pasti jarak tegak lurus dari titik A. Titik A itu siapa? Dia udah kasih tahu di soal. Koordinatnya 221 ke bidang pi 1. Koko akan fokus ke sana dulu. Seperti biasa, kalau kalian sempat lihat video pembahasan tentang materi vektor yang Koko sempat bikin sebelumnya, dalam mengerjakan soal vektor, Koko cenderung akan ilustrasikan kasusnya terlebih dahulu. Anggap aja ini bidang pi 1. Kemudian bidang pi 1 ini punya normal misalnya ke arah atas sana. Ini tegak lurus. Ini adalah normal 1. Kemudian ada titik A, misalnya titik A di sini. Koordinat dari titik A-nya kita tahu, yaitu tadi 221. 2, 2, 1. Kita ingin mencari jarak tegak lurus atau jarak terdekat dari titik A ke bidang kita. Kalau Koko ilustrasikan di sini, inilah yang kita ingin cari. Katakanlah ini ya. Kasih nama misalnya D. Distance-nya berapa sih? Nah, sebelum kita bisa mencari D, kita harus mencari titik F. F itu adalah foot of perpendicular from A to plane pi 1. Jadi Koko mau cari F-nya terlebih dahulu. Sebelum kita mencari titik F, kita bisa mencari persamaan garis AF terlebih dahulu. Jadi kalau Koko tulis di sini, pertama Koko akan cari persamaan garis AF. Persamaan garis dalam vektor itu adalah R0 plus T direction. R0 itu adalah titik yang terletak di garis. Dalam konteks ini adalah 221. Jadi Koko bisa bilang R equals to 221 plus T direction. Nah, directionnya siapa? Ini yang kalian harus bisa lihat dari ilustrasi. Arah dari garis AF itu adalah normal bidang. Karena AF ini tegak lurus juga dengan bidang. Dan normal tegak lurus juga dengan bidang. Artinya direction dari garis AF itu adalah N1. N1-nya tadi adalah 3 to 1. Nah, kita sudah dapat persamaan garis AF. Setelah dapat persamaan garis, cari perpotongan antara AF dengan plane. Itulah nanti kita dapat titik F-nya. Persamaan bidangnya Koko tulis dulu. Plane pi 1
itu adalah 3x plus 2y plus z equals to 4. Nah, sekarang substitusikan persamaan garis ke persamaan bidang tersebut. X-nya adalah 2 plus 3t, Y-nya adalah 2 plus 2t, Z-nya adalah 1 plus t. Kita substitusikan terlebih dahulu. 3, 2 plus 3t plus 2, 2 plus 2t plus 1 plus t equals to 4. Kalau kita sederhanakan, kita akan dapat nilai t-nya. Nilai t itulah yang bisa kita gunakan untuk mencari titik F. Kalau Koko langsung sederhanain ya. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 1 yaitu 14. 14T sama dengan 6 tambah 4, 10. 10 tambah 1, 11 ya. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 1, 11. 11 pindah ruaskan ke sebelah kiri, kita dapat min 7. 4 dikurang 11, yaitu min 7. Dengan demikian kita dapat T-nya. T-nya adalah minus 0,5. Setelah dapat T, T ini adalah suatu parameter untuk mencari titik F. Jadi substitusikan aja T ke persamaan garis, kita bisa dapat F. Jadi Koko akan tulis when T equals to negative 0.5, kita akan ketemu OF. Substitusikan ke persamaan di atas ya, persamaan garis yang udah dibikin. Kita akan dapat OF-nya, Koko langsung aja. 2 dikurang 1,5. T-nya min 0,5. 2 dikurang 1,5, yaitu 0,5. Kemudian 2 ditambah dikurang 1, yaitu 1. Yang terakhir 1 dikurang 0,5, yaitu 0,5. Itulah position vector dari F. Nah, yang kita ingin cari adalah D. D itu adalah modulus dari AF. Jadi kita harus cari AF terlebih dahulu. AF equals to OF minus OA. Ini juga Koko akan langsung. OF kita tahu, OA kita tahu. Kita akan kurangkan 0,5 dikurang 2 min 1,5. 1 dikurang 2 min 1. 0,5 dikurang 1 minus 0,5. Inilah vektor AF. Dengan demikian kita bisa dapat D, yang adalah modulus dari AF. Cara cari modulus adalah kuadrat dari penjumlahan setiap komponen ditambah min 1 kuadrat ditambah min 0,5 kuadrat. Kalau kita hitung, kita akan dapat shortest distance atau perpendicular distance-nya. Kalau Koko hitung, kalau Koko kalkulatorin, Koko akan dapat shortest distance-nya adalah setengah akar 14. Itulah jawaban dari bagian yang pertama. Setengah akar 14 units. Inilah jawaban dari bagian pertama. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Dia bilang, carilah cos dari sudut antar bidang. Cos sudut antar bidang. Untuk mencari sudut antar bidang, kita bisa gunakan dot product antar normalnya. Jadi kalau dia bilang sudut antar bidang, kita bisa cari menggunakan dot product antar normalnya. Jadi yang kita akan hitung adalah N1 dot N2. Ini poin kedua ya. N1 dot N2 sama dengan magnitude N1. Ini formula dari dot product. Magnitude N2 cos alpha. Alpha itulah sudut antar bidang.
yang kita ingin cari adalah cos alpha. N1-nya tadi 3 to 1, 3, 2, 1. N2-nya tadi adalah, ada di soal ya, N2-nya adalah 2, 3, 1. N2-nya 2, 3, 1 sama dengan modulus N1. Ini Koko mungkin langsung aja, akar dari 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kalian akan dapat akar 14. Modulus N2 juga sama, akar 14 cos alpha. Kalau kita hitung dot product, 6 tambah 6 tambah 1 sama dengan 14 cos alpha, maka cos alfanya kita akan ketemu, yaitu 13/14. Inilah jawaban dari poin yang kedua. Perhatikan soal ya, yang dia tanya cos alfa, bukan alfanya, tapi cos alfanya. Yang ketiga dia bilang carilah Cartesian equation dari bidang pi 3. Pi 3 itu adalah bidang yang containing point A and perpendicular to each plane pi 1 and pi 2. Jadi pi 3 itu adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang pertama dan bidang kedua. Kemudian ada satu titik yang terletak di bidang itu, yaitu titik A. Titik A kita juga udah tahu koordinatnya. Untuk mencari persamaan bidang, poin ketiga, equation of plane itu bisa dicari dengan persamaan n dot r sama dengan n dot r0. N itu adalah normal, R0 itu adalah titik yang terletak di bidang. Sedangkan R aja itu adalah any point on the plane. Jadi R aja ini boleh diganti dengan X, Y, Z. Nah, R0-nya kita udah tahu. R0-nya ini adalah titik A. Jadi R0-nya Koko sudah tahu. Kalau Koko nyatakan dalam position vector, titik A tadi adalah 2, 2, 1. Itulah R0. 2, 2, 1. R0-nya udah oke. Sekarang tinggal cari normal. Nah, dari info yang diberikan oleh soal, dia bilang bidang pi 3 perpendicular dengan pi 1 dan pi 2, maka Koko bisa bilang normal bidang ketiga itu akan tegak lurus normal pertama, kemudian normal bidang ketiga juga tegak lurus dengan normal bidang kedua, karena plane-nya perpendicular. Ketika kita dapat kondisi ini, dua vektor yang tegak lurus dengan suatu vektor, maka suatu vektor itu bisa dicari dengan cara cross product, N1 cross N2. Jadi normal dari bidang ketiga kita bisa cari dengan menggunakan cross product. N1-nya kita udah tahu, 3 to 1. Jadi 3 to 1 cross dengan 2, 3, 1. Nah, untuk cross product ini Koko akan hitung menggunakan kalkulator ya, supaya nggak terlalu lama. Tapi tentu saja kalian harus bisa menghitung atau mencari hasil dari suatu cross product. Kalau Koko kalkulatorin 3, 2, 1, kita crosskan dengan 2, 3, 1, hasilnya adalah min 1, min 1, 5. Itulah hasil dari cross productnya. Min 1, min 1, 5. Dan inilah normal dari bidang ketiga. Setelah kita dapat normal dari bidang ketiga ini, kita tinggal substitusikan ke persamaan bidangnya. Kalau Koko substitusiin ke sini, kita akan dapat min 1, min 1, 5. Min 1, min 1, 5 dot R. R itu any point on the plane, boleh diganti menggunakan X, Y, Z.
equals to min 1 5 lagi. Kita dotkan dengan 221. Nah, kalau dihitung kita akan dapat equation of plane. Equation of plane-nya adalah negative x negative y plus 5z equals to negative 2 plus 5. Kalau disederhanakan kita akan dapat negative x negative y plus 5z equals to 1. Inilah persamaan dari bidang yang ketiga atau bidang pi 3. Kita lanjut soal keempat dan soal kelima, dua soal terakhir. Soal keempat dia bilang carilah vector equation of the line. Carilah vector equation of the line dari perpotongan pi 1 dan pi 2. Garis tersebut kita kasih nama L. Jadi ada dua bidang ini akan berpotongan. Bidang yang pertama pi 1 ada di sini. Bidang kedua itu pi 2. Mereka akan berpotongan di garis L atau perpotongan mereka akan membentuk garis L. Kalau Koko tambahin gambar pi 2 di sini, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya. Mungkin gini. Nah, inilah bidang pi 2. Bidang pi 2 ini memotong bidang pi 1. Jadi yang biru ini adalah plane pi 2. Nah, dia memotong bidang pi 1 dan titik potongnya atau daerah perpotongan yang membentuk garis. Garis inilah yang kita ingin cari. Garisnya tentu saja panjang ya, karena bidang itu memiliki infinity area atau infinite area. Tapi dari ilustrasi kelihatannya mungkin pendek. Nah, kita ingin mencari persamaan garis tersebut. Untuk cari persamaan garis tersebut, kalau Koko tulis dulu equation dari suatu line. Equation of line ini bisa dicari dengan cara R sama dengan R0 plus T direction. Jadi kita perlu point, kita perlu direction. Nah, info yang kita perlukan ini belum tersedia di soal ini. Direction garisnya nggak ada, point on the line juga tidak ada. Jadi direction nggak ada, point nggak ada. Kita harus cari terlebih dahulu direction dan satu point on this line. Pertama, Koko akan cari dulu dia punya direction. Kalau kalian perhatikan ilustrasi Koko, garis ini akan tegak lurus dengan N1. Dan garis ini juga akan tegak lurus dengan N2. Misalnya N2 itu di sana. Harus bisa dibayangkan ya, ini 3D. Jadi garis ini tegak lurus N1. Garis ini juga tegak lurus dengan N2. Anggap N2 ke sana. Karena garisnya tegak lurus N1, garisnya tegak lurus N2, Koko boleh tulis D perpendicular N1, D perpendicular N2. Dari sini kita bisa bilang D itu adalah N1 cross N2. Kondisi yang sama dengan soal yang atas ini. D-nya perpendicular N1, D-nya perpendicular N2. Maka D adalah N1 cross N2. Dan kita udah cari hasil cross produknya. Cross produknya adalah min 1, min 1, 5. Jadi kita nggak perlu cari lagi. Min 1, negative 1, sama 5. Setelah dapat direction, Koko perlu satu point on the line. Untuk cari point on the line, kita bisa eliminasi persamaan bidang tersebut. Jadi kalau Koko tulis dulu ya. Persamaan bidang yang pertama tadi 3x 2y z pi 1 3x plus 2y plus z equals to 4. Pi 2-nya itu adalah 2x 3y,
2x plus 3y plus z equals to 5 equals to 5. Nah, untuk mencari poin yang terletak di dua bidang ini, kita bisa cari dengan mengeliminasi persamaan dari dua bidang itu. Tapi dua bidang tersebut masih memiliki 3 variabel. Kita nggak mungkin bisa dapat nilai x, y, z kalau kita mengeliminasi dua persamaan yang memiliki 3 variabel. Sehingga kita perlu membuat salah satu variabel menjadi 0. Nah, di sini kenapa 0 kok? Kenapa bukan 1? Ya, kalian mau anggap 1 juga boleh. Variabel yang mana yang harus dianggap 0? Boleh x, boleh y, boleh z. Berarti nanti jawabannya bisa banyak dong. Benar, jawabannya bisa banyak. Tapi sama-sama benar. Nah, jadi Koko akan anggap aja x-nya 0. Sehingga Koko akan dapat 0 tambah 2y plus z sama dengan 4. And then 0 plus 3y plus z equals to 5. Kalau kita eliminasi, Koko kurangin, nanti z-nya akan habis. Kalau dikurang, kita akan dapat negatif y equals to negatif 1. Berarti y-nya adalah 1. Setelah dapat y-nya 1, kita bisa cari z-nya. 2y plus z equals to 4. Berarti z-nya adalah 2. Artinya kita sudah dapat satu titik yang terletak di garis tersebut, yaitu 0, 1, 2. Itulah titik yang terletak di garis tersebut. Akan ada banyak sekali kemungkinan, karena garis itu adalah kumpulan dari titik. Jadi kemungkinannya bisa banyak. Apa aja jawaban kalian selama caranya benar akan tetap menghasilkan hasil yang benar. Sekarang kita balik ke sini. R0-nya Koko udah tahu. Poin yang terletak di garis tersebut. Yang tadi ya, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ditambah T direction. Directionnya tadi kita udah tahu, yaitu min 1, min 1, 5. Inilah persamaan vektor dari garis L. Inilah jawaban untuk bagian keempat. Satu lagi bagian kelima, setelah itu Koko selesai untuk video kali ini. Yang dia minta adalah carilah titik N yang terletak di garis L, which is nearest to point A, yang paling dekat dengan titik A. Koko ulang ya, carilah titik N yang terletak di garis L. Garis L adalah garis yang tadi barusan kita cari, which is nearest, yang paling dekat dengan titik A. Itulah pertanyaan kelima. Kalau Koko ilustrasikan, anggap aja ini garis L. Persamaan garisnya kita udah tahu di atas. Kemudian ada titik A. Titik A ini koordinatnya 2, 2, 1. Yang kita ingin cari adalah titik N. N itu ada di garis L yang paling dekat dengan titik A. Paling dekat itu pasti tegak lurus. Nah, N-nya berapa? Untuk cari N, Koko bisa gunakan fakta bahwa N terletak di garis. Karena N terletak di garis, maka N itu adalah persamaan garis tersebut. Jadi kalau Koko tulis koordinat N itu adalah min T, X-nya ya. X-nya negatif T, Y-nya adalah 1 negatif T, sedangkan Z-nya adalah 2 plus 5T. Itulah adalah koordinat dari N. Karena Koko sudah tahu koordinat N dan Koko tahu koordinat A, kita bisa cari vektor AN. Vektor AN itu adalah ON minus OA. Tinggal dikurangin aja. Koko juga langsung ya, space-nya tinggal sedikit. ON minus OA. Lihat masing-masing komponen. Kalian akan dapat negatif T, negatif 2.
1 minus T minus 2 berarti negatif T negatif 1. Kemudian 2 plus 5T minus 1 berarti 5T plus 1. Itu adalah AN. Berarti kita harus dapetin nilai T baru kita bisa ketemu N. Nah, untuk dapat nilai T-nya seperti apa? Lihat ilustrasi kita. Ilustrasi kita bilang vektor AN tegak lurus dengan garis yang memiliki arah seperti itu. Artinya vektor AN kalau kita dotkan dengan direction garis, nggak perlu dotin dengan semuanya ya, cukup arahnya. AN dot arah hasilnya pasti 0 karena dia tegak lurus. Dengan demikian kita akan dapat nilai dari T-nya. AN dot D equal to 0. AN-nya ini, D-nya itu. Koko langsung dotkan, kita akan dapat T plus 2 plus T plus 1 plus 25T plus 5 equal to 0. Dan kalau kita cari nilai T-nya, T-nya Koko akan dapat 25, 26, 27, 27T equals to 238, min 8. Berarti T-nya adalah min 8 per 27. Setelah dapat T, kita bisa dapat koordinat dari N. Cukup substitusikan ke koordinat dari N. Yang dia tanya koordinat ya. Find the point, berarti koordinat. Dia bukan tanya vektor. Jadi cukup substitusikan ke koordinat N. Ini mungkin Koko langsung aja. Setelah kita substitusikan, kita akan dapat koordinat dari N itu adalah min 8 per 27, berarti 8 per 27. Kemudian Y-nya adalah 1 plus 8 per 27, kita akan dapat 35 per 27. Yang terakhir adalah 2 dikurang 40 per 27, 14 per 27. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 24 bagian kelima, sekaligus mengakhiri video pembahasan kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Pastikan kalian mengerti apa yang Koko jelasin di sini. Ada bagian-bagian yang kalian harus review atau harus tahu terlebih dahulu sebelum bisa mengerti keseluruhan dari pembahasan ini. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.